Bang, mending iPhone XR atau iPhone X untuk dibeli di tahun 2024? Untuk menjawab pertanyaan kalian, gue bakal jabarin beberapa hal yang menjadi kelebihan serta kekurangan kedua iPhone ini. Serta di akhir video gue bakal simpulin mana sih yang lebih cocok dibeli untuk kalian yang mempunyai kebutuhan masing-masing. Untuk kalian yang nanyain link iPhone, silahkan cek di deskripsi. Gue udah masukin linknya di situ. Oke, yang pertama kita masuk di harga dari kedua HP ini. Harga iPhone X dan XR ini berbeda ya, karena memang keduanya dirilis di tahun yang berbeda. iPhone X di tahun 2022 harga bekas X internya berkisar 2,5 jutaan rupiah. Kalau iPhone XR-nya untuk X internya surprisingly harganya masih sangat stabil di harga 3,5 juta. Lalu dengan selisih 1 juta, apakah kalian mending milih iPhone X atau sebaliknya? Kita bakal bahas satu persatu di video ini. Ada desain dan build. Kedua HP ini diciptakan untuk kasta yang berbeda. iPhone X adalah iPhone seri Pro atau paling flagship, sementara iPhone XR adalah iPhone versi base model. Jadi dari segi kelasnya pun udah beda. Material yang digunakan di iPhone X jauh lebih premium di bagian bezel sampingnya, karena menggunakan material stainless steel yang kerasa banget mahalnya. Sementara iPhone XR hanya memakai aluminium series yang kadang catnya gampang terkelupas. Dari segi look, walaupun iPhone X jauh lebih tua 1 tahun, tapi memiliki look yang lebih baru. Bezel layarnya lebih tipis, notch sedikit lebih kecil, serta look secara overall lebih eye-catching dibanding iPhone XR yang hanya punya satu kamera. Jadi untuk poin pertama, gua rasa iPhone X masih jauh lebih unggul di bagian desain dan build quality-nya. Yang kedua ada kualitas layar. Untuk bagian ini sekali lagi iPhone XR nampaknya memang harus mengakui keunggulan iPhone X. iPhone X memiliki layar Super Retina OLED Full HD display yang memiliki karakter warna vibrant, lebih kontras, hitamnya pekat, serta tingkat akurasi warna yang tinggi. iPhone XR hanya menggunakan panel Retina IPS display yang kalau di mata gue sih di tahun 2024 udah kurang karakter layarnya. Apalagi masih memakai resolusi HD. Menurut gue sih udah kurang oke dipakai untuk menikmati konten media, kecuali kalian biasa pakai layar IPS. Tapi jika kalian pengguna AMOLED yang berkualitas, pindah ke iPhone XR berasa banget downgrade-nya. Cuma ada satu kelebihan di layar iPhone XR, yaitu layarnya so far paling minim kendala. Karena memang karakter layar IPS biasanya lebih kuat untuk dipakai jangka panjang, lebih minim burn dan shadow. Oh ya, iPhone XR walaupun memiliki kualitas layar yang kurang, tapi dari segi ukurannya ini sih lebih layak dipakai di 2024. Layarnya 6,1 inch, jadi untuk keperluan nonton video lebih mantap. Walaupun sekali lagi ya kalau dipakai satu tangan sih masih nyaman iPhone X. Buat ngetik enak walaupun sering typo di iPhone X karena layarnya yang kecil. Yang ketiga ada baterai. Bagian ini adalah bagian yang paling banyak orang pertanyakan. Baterai kedua HP ini jujur boros kalau dibandingkan dengan HP-HP terbaru sekarang. Tapi kalau ditanya lebih boros yang mana, dengan mudahnya gue jawab jauh lebih boros iPhone X. Yang pertama karena memang baterainya lebih kecil di 2100 mAh, sementara iPhone XR di 2700 mAh. Kemudian chipset di iPhone X juga lebih boros daya, serta memiliki layar yang resolusinya lebih tinggi dibandingkan dengan iPhone XR. Jadi wajar banget iPhone X ini dari segi daya tahan baterainya udah sangat kurang. Kalian paksa irit-iritin juga mentok-mentok bertahan cuma di SOT 4 jaman aja. Sementara iPhone XR masih bisa tembus sampai 5 jam. Tapi ya balik lagi, tergantung iPhone kalian dapat baterai health berapa. Minimal ya masih di atas 85% untuk baterai health-nya. Yang keempat ada performa. Urusan performa kedua HP ini surprisingly masih nyaman dipakai di tahun ini. Cuma kalau dibandingin performa iPhone X dengan A11 Bionic udah kerasa kurang gesit jika dibandingkan dengan iPhone XR. Untuk RAM-nya keduanya sama-sama menggunakan RAM sebesar 3GB. Jadi jika digunakan untuk penggunaan harian, khususnya buat buka banyak aplikasi, keduanya ini sama-sama masih oke dan jarang ngeload aplikasi latar belakang. Performanya chipset A11 Bionic di iPhone X udah cukup oke untuk kebutuhan browsing dan sosmed. Perbedaan performanya baru terasa berbeda saat menjalankan aplikasi editing seperti Filmora Mobile, Lightroom, atau CapCut. iPhone XR dari segi rendering lebih cepat dan lebih gesit dibanding iPhone X. Oh ya, untuk urusan suhu iPhone XR jauh lebih stabil ya dibanding iPhone X yang dari segi suhunya lebih gampang panas dan kurang stabil jika untuk gaming. Jadi untuk urusan performa, kestabilan dan suhu iPhone XR unggul mutlak 3 dibandingkan dengan iPhone X. Yang kelima ada kamera. Nah, untuk bagian ini sebagian besar dari kalian pasti setuju iPhone XR memiliki kualitas yang masih sangat bagus even di tahun 2024 sekalipun. iPhone X memiliki dua kamera yang masing-masing merupakan kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan kamera tele 2 kali optikal beresolusi 12 megapiksel. Sedangkan iPhone XR hanya memiliki satu kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel. Dan untuk kamera depannya baik iPhone X maupun XR sama-sama dilengkapi dengan satu kamera beresolusi 7 megapiksel.
iPhone X dan iPhone XR sama-sama memiliki mode portrait, hanya saja pada iPhone XR mode portraitnya hanya bisa aktif saat mendeteksi wajah manusia. Berbeda halnya dengan iPhone X, mode portraitnya bisa aktif kapan saja dengan objek apapun. Jadi tidak perlu mendeteksi wajah. Hal ini karena iPhone X memiliki 2 kamera dan iPhone XR hanya memiliki 1 kamera. Dalam hal perekaman video, iPhone XR sama-sama udah bisa ngerekam sampai resolusi 4K dengan 60 fps. Oh ya, untuk keduanya juga sayangnya belum mempunyai night mode seperti di iPhone terbaru. Overall kamera iPhone XR lebih unggul dibandingkan iPhone X, baik untuk kualitas daylight, cara XR handle cahaya yang lebih bagus, ataupun untuk malam hari lebih minim noise di iPhone XR. Lalu kesimpulannya gimana bang? Jika kalian suka dengan iPhone yang mempunyai layar besar, performa lebih stabil, dan mempunyai single kamera yang lebih superior, iPhone XR bisa kalian pilih walaupun harus nambah sejuta. Tapi jika kalian budgetnya terbatas dan pengen feel premium dan juga layar yang bagus, kalian bisa ambil iPhone X. Itu adalah opini pribadi ya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan langsung drop aja di kolom komentar.